Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali bahasan kita tentang masalah fikih ibadah, di mana kita akan merinci tentang masalah sholat. Pada bahasan yang lalu kita telah mengetahui dari yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang musibu sholatuh, kepada orang yang sholatnya dianggap tidak sah. Nah, kita telah memahami dari hadis tersebut ternyata dalam satu rakaat itu ada 7 perbuatan, yaitu takbir, kemudian juga baca surat, kemudian juga ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud yang pertama, kemudian duduk antara 2 sujud, nah kemudian sujud yang kedua. Nah, 7 perbuatan itu merupakan rukun dalam satu rakaat, sehingga bagi orang yang ingin menyempurnakan sholat agar ke-7 perbuatan tersebut tidak boleh dihilangkan, tidak boleh tidak ada, harus ada dalam satu rakaat. Gitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, di situ masih ada 3 hal yang oleh Nabi tidak diutarakan, tidak disebutkan kepada orang yang musibu sholatuh itu. Nah, apa ketiga masalah yang oleh Nabi tidak diajarkan atau tidak diterangkan saat itu? Yang pertama adalah doa iftitah. Yang kedua adalah bacaan isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, bacaan surat setelah Al-Fatihah. Nah, di dalam hadis yang tadi itu tidak disebutkan. Nah, oleh karena itu kita akan bahas satu persatu. Dalam kesempatan ini terutama kita akan bahas tentang doa iftitah. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Imam At-Tirmidzi, Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini. Kata Abi Hurairah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbar, apabila beliau bertakbir fi shalat, di dalam salat, sakata hunaihatan, beliau itu terdiam sebentar, qabla qiraah, sebelum beliau mengawali membaca surat Al-Fatihah. Nah, kata Abi Hurairah, "Faqultu," maka saya bertanya, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Jadi kata Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraati, madza taqul? Wahai Rasulullah, demi ibu bapakku, bagaimana menurut Anda? Sebenarnya apa yang Anda baca ketika Anda terdiam sejenak antara takbir dan bacaan surat Al-Fatihah, gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sabda Rasulullah, aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal bardi. Nah, ikhwatu iman sekalian,
itulah doa yang dibaca oleh Nabi pada saat Nabi diam sejenak antara takbiratul ihram dengan bacaan surat Al-Fatihah. Nah, doa ini oleh para ulama dinamakan dengan doa iftitah. Doa bubuka kalau istilah orang Sunda. Jadi doa iftitah. Nah, doa iftitah ini menurut sebagian ulama ini merupakan penyempurna untuk satu rakaat. Nah, sehingga jika seseorang sholat yang 7 perbuatan itu wajib ada, tapi andaikan doa iftitah ini oleh orang yang sholat tidak keburu dibaca, itu lantaran mungkin ya sempitnya waktu, maka tidak mengurangi nilai satu rakaat. Tapi kalau dibaca tentu ini memiliki keutamaan. Nah, terutama kalau kita melihat, memperhatikan dari makna doa iftitah ini. Coba saja kita perhatikan. Doa iftitah yang dibaca oleh Nabi tadi yaitu Nabi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Nah, ini permohonan orang yang sholat kepada Allah. Jadi orang yang sholat itu memohon kepada Allah agar dia ya dengan kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya itu oleh Allah dijauhkan, seperti Allah telah menjauhkan antara timur dan barat. Artinya apa? Timur dan barat itu tidak pernah bertemu. Nah, demikian juga orang yang sholat itu berkeinginan kalau dirinya itu oleh Allah tidak pernah dipertemukan kembali dengan kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu dalam hal ini Nabi mengumpamakan kama ba'anta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana Engkau ya Allah telah menjauhkan antara timur dan barat. Nah, perumpamaan ini oleh para ulama disebutkan. Jadi ini permohonan agar apa? Agar orang yang melakukan dosa dan kesalahan itu setelah diampuni oleh Allah tidak ada lagi keterkaitan. Nah, jadi memohon agar dirinya itu tidak ada lagi keterkaitan dengan dosa, atau juga terhapusnya keinginan dari diri seseorang yang melakukan dosa tersebut untuk kembali melakukannya. Nah, ini pentingnya doa iftitah kalau kita perhatikan. Kemudian yang kedua, dalam doa tersebut Rasulullah pun berdoa, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minan danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa sebagaimana dibersihkannya kain yang berwarna putih. Nah, dalam hal ini kata para ulama ini merupakan ungkapan majazi. Jadi ungkapan majazi. Kenapa disebut ungkapan majazi? Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Allah menghilangkan dan membersihkan dosa dari dirinya seperti bersihnya kain putih. Nah, kenapa disebut kain putih? Lantaran kain putih itu kain yang apabila bersih itu sangat terlihat bersihnya. Kemudian kalaupun kotor itu terlihat kotornya. Itulah keistimewaan kain putih. Berbeda dengan kain-kain yang lain. Kain yang berwarna lain kalaupun bersih itu tidak terlihat bersihnya. Kalaupun kotor itu tidak terlihat kotornya. Coba
Coba saja suatu ketika kita memakai pakaian selain warna putih. Ada kalanya baju tersebut, pakaian tersebut dipakai berulang kali tidak terlihat kotor. Baru kita menganggap pakaian itu sudah kotor ketika kita mencium baunya yang tidak sedap. Tapi untuk kain yang berwarna putih tidak seperti itu. Dia akan terlihat bersih apabila bersih dan terlihat kotor apabila memang kotor. Begitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon agar diri ini bersihnya dari dosa-dosa seperti bersihnya kain berwarna putih. Dalam arti, kalau bersih dari dosa terlihat bersihnya, kalaupun ada kotoran terlihat ada kotoran. Dalam arti akan segera memohon ampun kepada Allah dengan cara bertobat dari dosa-dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar Allah mencuciku. Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah diriku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, bithalji wal madi wal barodi. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar dibersihkan dosa, dicuci dosa itu dengan menyebut 3 hal yang pada hakikatnya sama. Ayat salju, ya. Ada salju, ada maun, ada barodun. Salju, kemudian air, kemudian al-barod, ada yang mengartikan embun. Nah, kalau kita perhatikan salju, air, embun, itu masih itu juga. Kenapa oleh Rasulullah disebut ketiga-tiganya? Para ulama menyebutkan bahwa ketiga perkara ini merupakan alat pembersih yang sempurna terhadap kotoran. Nah, jadi kalaupun ada kotoran, ya, baik menempel di kulit ataupun kotoran di pakaian, itu tidak ada alat pencuci yang paling sempurna selain menggunakan air atau salju atau menggunakan embun, begitu. Nah, apa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut 3 hal di sini? Nah, para ulama menyebut ini merupakan gambaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa dengan menyebut 3 hal yang tadi. Jadi 3 hal yang tadi itu sebagai gambaran rahmat Allah. Jadi disebut embun, disebut air, disebut salju. Kata para ulama ini merupakan gambaran tentang rahmat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya setelah Allah membersihkan diri orang yang berdosa tersebut, maka Allah pun melimpahkan rahmatnya. Jadi Allah pun melimpahkan rahmatnya. Nah, itulah kandungan dari doa iftitah. Nah, kemudian kalau kita baca di dalam riwayat lain, ternyata doa iftitah itu tidak satu, banyak sekali doa iftitah itu. Cuma dalam kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Kita akan bacakan saja macam-macam doa iftitah. Di antaranya, kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza tatahas sholata, apabila beliau berdoa dengan doa iftitah di dalam sholat, maka beliau membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, jadi doa iftitah itu ada juga ungkapannya itu subhanaka, maha suci engkau,
Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu, wa tabarakasmuka, dan maha barokah namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi jadduka keagunganmu, wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Kalau kita perhatikan doa iftitah yang ini pun, ini merupakan pujian, sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuai dengan makna dari sholat itu sendiri. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Kita sudah bahas dulu, doa itu ada dua. Ada doa dalam arti permohonan, permintaan kita kepada Allah. Ada juga doa dalam arti kita menyanjung, kita juga memuji kepada Allah. Nah, doa iftitah ini ya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, ini merupakan sanjungan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di dalam keterangan lain disebutkan ada juga doa iftitah itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, ini pun doa iftitah yang sudah terkenal di kalangan kita. Nah, cuman ada riwayat yang menyebutkan katanya lantaran doa iftitah ini panjang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya membaca doa iftitah ini di dalam sholat malam. Sehingga ada riwayat yang menyebutkan Nabi apabila berdoa iftitah dalam sholat malam, yaitu dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku ya, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan penuh ketundukan, musliman, dengan berserah diri, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku ini termasuk golongan orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan untuk itu aku diperintah, wa ana minal muslimin, dan aku dari golongan orang-orang yang berserah diri. Allahumma ya Allah, anta engkaulah al-maliku, raja, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, dzalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku, wa taraktu bidzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli dzunubi jami'an, ampunilah dosa-dosaku semuanya, la yaghfiru dzunuba illa anta, lantaran tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain engkau, wahdini li ahsanil akhlaq, tunjukkanlah aku pada akhlak yang baik, la yahdi li ahsaniha illa anta, lantaran tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang baik kecuali engkau, wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah dariku keburukan akhlak, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang dapat memalingkan dariku akhlak yang buruk kecuali engkau, labbaika wa sa'daika, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, dan aku berharap kebahagiaan darimu,
wal khairu kulluhu fi yadaika, dan semua kebaikan ada di tanganmu, wasyarru laisa ilaik, sedangkan kejahatan bukan darimu. Ana bika wa ilaik, aku berharap dan berlindung kepadamu. Tabarakta, maha berbarokah engkau, wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan doa iftitah ini lebih-lebih di sini, pertama berisi sanjungan dan pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua, dalam doa iftitah ini pun berisi pengakuan diri kita. Jadi kita sebagai manusia yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, kita benar-benar mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu. Kenapa? Lantaran kita yakin tidak ada siapapun yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita kecuali kepada Allah. Hadirin ikhwatul iman, seandainya seseorang yang melaksanakan sholat itu menyadari dengan bacaan-bacaan dan doa-doa yang ia baca, maka tidak mungkin mereka itu berani melakukan kesalahan. Sebab apa? Sebab dia sudah memohon kepada Allah. Bayangkan saja kalau kita sholat yang wajib saja dalam satu hari satu malam itu kan 5 kali. Artinya 5 kali kita meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari dosa. Mana mungkin kita berani untuk melakukan dosa-dosa. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan diterangkannya doa-doa ini menambah ilmu kepada kita semua dan juga bisa menambah kekhusyuan kita di dalam sholat. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.